Apa kalian tahu bahwa ada urban legend, kisah nyata yang paling mengerikan di salah satu universitas Taiwan bernama Tunghu University. Di sana terdapat jembatan angker dengan 13 anak tangga. Namun terdapat pantangan yang tidak boleh kita langgar, yaitu menaiki anak tangga di malam hari sambil menghitungnya. Karena sudah ada beberapa orang yang berani melanggar, yaitu mahasiswa dan mahasiswi universitas tersebut. Mereka pun tewas setelah menaiki anak tangga tersebut sambil menghitung dan mendapati bahwa jumlah anak tangga bertambah satu, yang asalnya 13 anak tangga menjadi 14 anak tangga. Hello everybody, welcome back with me, Don't Talk. Gimana kabarnya kalian semua? Udah lama ya kita nggak upload video karena lagi sibuk dengan kehidupan nyata dan ngurusin channel yang satunya lagi. Di video kali ini gue akan membawakan segmen yang berbeda dari video-video sebelumnya. Gue akan menceritakan film horor Taiwan yang diambil dari kisah nyata. Saking horor dan mengerikannya, kisah tersebut sampai diadaptasi ke dunia perfilman yang berjudul The Breed Curse, dan diadaptasikan juga di dunia game yang berjudul The Breed Curse Road Salvation. Film ini menceritakan 6 mahasiswa yang menantang urban legend dan mereka menerima semua balasan akibat semua perbuatan mereka. Dan film ini cocok bagi kalian yang suka dengan konten horor atau live streaming horor. Jadi tonton full durasi film tersebut. Film ini rilis di Taiwan pada tanggal 27 Februari tahun 2020 dan tayang serentak di beberapa negara lewat Netflix pada tanggal 27 Agustus 2020. Film ini disutradai oleh Lester C dan lewat durasi filmnya selama 88 menit dengan alur cerita yang menarik membuat kita betah menonton film tersebut. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Dulu ada sepasang kekasih yang ingin melakukan kawin lari dan berjanji untuk bertemu di jembatan Tunghu University. Sang gadis datang ke jembatan tersebut dan menunggu pasangannya hingga tengah malam. Namun naas, gadis tersebut harus mati karena dilecehkan oleh 5 orang jahat lalu dibunuh dan mayatnya dibuang ke danau. Karena hal itu juga menjadi alasan kenapa hantu jembatan tersebut selalu minta 5 orang tumbal setiap 4 tahun sekali sebagai pengganti dari 5 orang jahat yang telah memperkosanya dulu. Setelah kejadian tersebut, ada laporan dari mahasiswa dan mahasiswi yang mengaku bahwa ketika mereka menaiki dan menghitung anak tangga di jembatan Tunghu University, anak tangga yang harusnya ada 13 entah mengapa berubah menjadi 14 anak tangga. Mereka pun juga percaya jika perhitungan anak tangga dilakukan di tengah malam, lalu di saat mereka menaiki anak tangga, mereka menoleh ke belakang, setan wanita akan muncul dan merenggut nyawa mereka. Kepercayaan ini muncul dan diperparah setelah terjadi sebuah insiden di mana 5 mahasiswa atau mahasiswa tersebut ditemukan tewas tenggelam di danau pada tahun 1979. Akibat insiden-insiden itu, pihak Tunghu University mendatangkan seorang biksu Tao yang berasal dari kuil Nan'an. Biksu tersebut mengikuti aliran filsafat dan mempelajari tentang kehidupan alam duniawi dan bisa merasakan kehadiran roh jahat. Biksu Tao menyimpan jimat di jembatan Tunghu University sebagai bentuk perlindungan. Satpam kampus yang melihat proses itu mengklaim bahwa andai jimat pelindung yang ada di jembatan terlepas tepat ketika kekuatan Yin sedang ada di puncak-puncaknya, yaitu pada tanggal 29 Februari 4 tahun sekali, maka kekuatan hantu wanita jembatan akan bertambah sangat kuat. Sejak tersimpan jimat pelindung di jembatan tersebut, tidak ada lagi
peristiwa yang terjadi paling tidak sebelum tahun 2012. Karena di tahun tersebut ada seorang mahasiswa yang gak sengaja melepas jimat tersebut di area jembatan. Dan pada tanggal 29 Februari tahun 2012, 5 murid ditemukan meninggal dalam keadaan janggal. Satpam kampus berkeyakinan bahwa itu adalah ulah kutukan dari hantu wanita yang berdiam di jembatan. Lagi-lagi karena peristiwa ini, pada bulan Maret tahun 2012, pihak universitas mendatangkan Biksu Tao. Dan yang bikin mengagetkan, Biksu Tao mengatakan bahwa jimat yang ia simpan 33 tahun telah menghilang. Karena alasan inilah insiden yang sama terjadi lagi. Dan Biksu Tao pun mengaku bahwa ia tidak mampu melawan kekuatan roh jahat yang sudah terlalu kuat. Di awal cerita, pada tanggal 28 Februari tahun 2020, kita diperlihatkan sosok reporter yang sedang menyelidiki sebuah video dari live streaming uji nyali yang mengakibatkan 5 mahasiswi meninggal dunia secara misterius. Isi dari video uji nyali tersebut adalah pada tanggal 28 Februari 2016 terdapat beberapa orang mahasiswa dan mahasiswi baru yang melakukan uji nyali di sebuah jembatan tua yang katanya angker. 不是你们坐在这边，每个人都给我说，你赶快坐好，你不坐好我怎么拍？你这干嘛？拿着。妈的，要拍完全部回自己集合。等一下流程你还记得吧？不知道。 Desas-desus mengatakan bahwa mereka meninggal karena dihantui sama setan jembatan angker ini. Akan tetapi reporter ini tidak sepenuhnya percaya dengan desas-desus tersebut. Dia mengira bisa jadi ada semacam konspirasi atau skandal yang ditutupi oleh pihak kampus atau juga polisi. Karena alasan inilah reporter ini akhirnya turun langsung ke lokasi mencari berbagai macam petunjuk mengenai apa yang sebenarnya terjadi terhadap mahasiswa dan mahasiswi ini. Penasaran bagaimana 5 mahasiswa-mahasiswi tersebut bisa tewas? Gue akan ceritakan kejadian tersebut. Pada tanggal 28 Februari 2016, terdapat beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang akan melakukan kegiatan persiapan uji nyali di jembatan Universitas Tunghu. Mereka bernama Meng Po Ju, Chi Te Chuan, Li Wen Yao, Cheng Ling En, Li Den Ming, dan Chao Xin Chiao, dengan tujuan mempromosikan universitas tersebut. Peraturan dalam uji nyali ini ialah salah satu anggota harus duduk di kursi yang diletakkan di tengah jembatan Tunghu University. Dan kedua matanya ditutup oleh kain berwarna merah. Lalu ketika mereka mendengar suara bel dan kain merah menutup, boleh dibuka. Dan peserta yang duduk tadi dipersilakan untuk mengitari sekitar danau. Namun untuk menjamin keselamatan peserta, proses uji nyali tidak akan melibatkan perhitungan anak tangga. Dan selama proses berlangsung, peserta tidak boleh untuk menoleh ke belakang. Program uji nyali akan dilakukan tepat pada pukul 12 malam. Namun belum benar-benar melaksanakannya, mereka berenam berkumpul di jembatan sekitar jam 10 malam untuk latihan. Mereka lagi mempersiapkan uji nyali karena mahasiswa-mahasiswi tersebut yang sedang mempersiapkan settingan atau gimmick mengenai rumor jembatan berhantu. Mereka ingin lebih dari sekedar ngetes rumor jembatan hantu. Mereka berkeinginan membuat semacam live streaming di lokasi angker. Berharap video mereka bisa viral dan juga mereka berharap hantunya beneran muncul. Maka dari itu mereka mempersiapkan gimmick berupa boneka manekin atau begi yang digantung di atas pohon lalu jatuh. Kesimpulannya, mereka ingin menipu netizen dengan cara melebih-lebihkan rumor tentang jembatan hantu tersebut. Kamera siap, audio ready, dan semua sudah siap. 3, 2, 1, action.
Live streaming pun dimulai. Ketika uji nyali berlangsung, Wen Yao menaiki anak tangga dan malah menghitung jumlah anak tangga tersebut. Sedangkan hal itu nggak ada di briefing dan sudah jelas dilarang oleh yang lain. Mahasiswa-mahasiswi yang di belakang Wen Yao pun mengejar Wen Yao sambil berteriak ikut naik ke tangga tersebut. Pas lagi mengejar Wen Yao, tiba-tiba kursi yang diduduki oleh Wen Yao itu bergerak sendiri. Mereka kebingungan dengan kejadian tersebut. Mereka juga sadar bahwa Wen Yao yang tadinya di atas tiba-tiba menghilang. Teman-temannya pun mencoba mengejar Wen Yao dan tiba-tiba manakin kuntilanak yang mereka pasang sendiri itu mendadak jatuh. Mereka pun tertawa karena mereka tahu bahwa manakin kuntilanak tersebut adalah settingan mereka sendiri. Tidak lama, tiba-tiba kursi yang tadi yang di belakang itu bergerak semakin kacau dan tidak beraturan. Dan secara refleks mereka nengok ke belakang ke arah kursi tersebut. Dan di momen itu juga membuat mereka sadar bahwa ternyata mereka telah melakukan ritual mengerikan yang menjadi rumor di tempat itu. Sampai akhirnya mereka pun kabur dari tempat tersebut. Para mahasiswa dan para mahasiswi tersebut berpikir bahwa Wen Yao telah hilang. Padahal Wen Yao sebenarnya bersembunyi di balik pohon. Wen Yao pun keluar dari pohon tersebut dan ketawa cengengesan karena dia berhasil ngeprank teman-temannya. Karena Wen Yao sendiri sudah mempunyai firasat kalau dia bakalan diprank oleh teman-temannya, sehingga dia mengatur strategi agar gimana cara supaya Wen Yao bisa berhasil prank balik teman-temannya. Dan tiba-tiba ada pesan masuk ke HP-nya. Techuan tadi menulis pesan, kursi itu tipuan yang bagus ya, jangan lupa bereskan kameranya. Wen Yao pun bingung melihat pesan tersebut karena dia sendiri tidak tahu menahu tentang kursi yang gerak sendiri itu. Pas Wen Yao mau berbalik badan, dia tersadar bahwa kalau dia berbalik badan sepenuhnya, maka dia telah melakukan ritual mengerikan di jembatan angker tersebut. Akhirnya Wen Yao pun tidak memperdulikan kameranya. Dan tidak lama kemudian, di sekitar tempat tersebut listriknya tiba-tiba mati. Wen Yao pun langsung menyalakan senter di handphonenya dan HP-nya langsung berbunyi. Seketika Wen Yao pun kaget dan tidak sengaja menjatuhkan HP-nya ke bawah tangga. Wen Yao pun berusaha untuk mengambil HP-nya tetapi tanpa menoleh ke belakang dengan mengambil langkah mundur sambil mencari handphonenya. Pas sudah ketemu sama handphonenya, dari sini teror mengenai hantu yang ada di jembatan angker itu dimulai. Ternyata rumor mengenai hantu yang ada di jembatan tersebut bukanlah hanya sekedar rumor, melainkan beneran berhantu. Dan Wen Yao pun harus mati dibunuh hantu jembatan angker tersebut. Sampai selanjutnya, isi dari film ini kurang lebih adalah teman-temannya Wen Yao satu persatu diteror oleh hantu jembatan tersebut. Kalau gue bahas satu persatu teror dan matinya bakalan kepanjangan video ini. Jadi bagi kalian yang pengen menonton dan penasaran tentang film ini, kalian bisa cari film tersebut di Netflix. Oke, lanjut. Di sini kita diberitahukan satu plot penting di mana kita diperlihatkan mahasiswa-mahasiswi yang bernama Techuan dan Sanu yang sedang berjaga-jaga di ruang CCTV. Mereka berdua sedang memperhatikan layar CCTV yang ada di depannya. Pas saat itu Sanu bertanya kepada Techuan mengenai cerita di balik jembatan angker di kampusnya. Apakah itu benar asli? Techuan pun menjawab dan dia menceritakan sebenarnya dulu ada gadis yang kawin lari dengan pacarnya. Si gadis tersebut menunggu pacarnya di jembatan hingga tengah malam. Sampai akhirnya si gadis tersebut melihat ada seorang yang melambaikan tangannya di atas tangga. Si gadis menghampiri orang itu dan pas anak tangga ke-13, si gadis ini ditarik ke dalam hutan dan diperkosa oleh 5 orang yang tidak dikenal. Lalu gadis tersebut didorong ke danau dan pada akhirnya tewas. Pas Techuan dan Sanu sedang asiknya bercerita, Sanu mendapati adanya sosok di jembatan tersebut.
Jadi itu cerita yang terjadi di timeline 2016. Sekarang kita akan lanjut ceritanya dengan loncat ke timeline berikutnya mengenai peristiwa di tahun 2020. Skip 4 tahun ke depan, kita kembali ke reporter bersama kameramen yang sedang dalam misi untuk mengungkap kebenaran apa yang sebenarnya terjadi dengan ke-6 mahasiswa-mahasiswi yang meninggal secara misterius sehabis uji nyali yang kisahnya kita ceritakan tadi. Sang reporter dan kameramen terus mencari petunjuk dengan menginterview, memeriksa macam arsip dokumen atau video yang terjadi di sekitaran tanggal 28 Februari, ditelaah lebih lanjut sampai akhirnya si reporter sadar bahwa ada yang ganjil dari peristiwa tahun 2016 berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 28 Februari 2016. Di situ memperlihatkan bahwa ada 6 orang yang uji nyali pada malam itu. Akan tetapi di arsip berita menyebutkan hanya ada 5 orang yang tewas. Satunya lagi nggak tahu kemana nih. Dan si reporter juga menemukan foto di tanggal 28 Februari tahun 2012. Kejadian 4 tahun ke belakang. Di dalam foto tersebut sama terdapat 6 orang yang uji nyali di malam itu. Akan tetapi korbannya selalu 5 orang. Satu pesertanya lagi nggak tahu kemana. Jadi sang reporter menyimpulkan 2 tragedi di tahun 2012 dan tragedi 2016 selalu ada 1 orang yang selamat. Sang reporter pun akhirnya membandingkan kasus yang terjadi pada tahun 2012 dengan kasus yang terjadi di tahun 2016. Dan ternyata 1 orang yang selamat di tahun 2012 itu ikutan juga uji nyali di tahun 2016. Orang selamat di tragedi tersebut adalah Xin Chao. Xin Chao ikut serta lagi di peristiwa yang menewaskan 5 orang tersebut pada tahun 2016. Ada satu plot penting nih yang mesti dipahami. Bisa dibilang Xin Chao adalah dalang dari tragedi 5 mahasiswa-mahasiswi yang meninggal. Jadi Xin Chao lah yang menumbalin 5 teman-temannya. Di sini kita diceritakan kenapa Xin Chao bisa selamat pada tragedi tewasnya 5 orang di tahun 2012. Dan ternyata Xin Chao pas lagi mau dibunuh oleh hantu jembatan, dia memohon-mohon kepada hantu sok jembatan tersebut agar dia jangan dibunuh, dan dia membuat perjanjian dengan setan tersebut. Dia rela melakukan apa saja asal jangan dibunuh. Lalu hantu jembatan angker tersebut meminta kepada Xin Chao, orang yang survive ini, untuk membawakan tumbal sebanyak 5 orang setiap 4 tahun sekali pas setiap tanggal 28 Februari. Kita loncat lagi ke timeline 4 tahun ke depan. Tanggal 28 Februari 2016, Xin Chao, orang yang survive ini, mensugestikan 5 orang temannya untuk ikutan uji nyali di jembatan angker tersebut. Dan 5 orang tersebut mau dijadikan tumbal persembahan oleh Xin Chao untuk penunggu sosok jembatan angker tersebut. Akan tetapi terdapat fakta yang unik di mana tahun 2012 terdapat 6 orang mahasiswa uji nyali dan 1 orang selamat yang bernama Xin Chao. Di tahun 2016 terdapat 6 mahasiswa lagi yang uji nyali. Akan tetapi 1 orang yang selamat ini bukanlah Xin Chao, melainkan orang lain yang masih misterius. Xin Chao yang menjadi dalang malah ikut-ikutan mati. Di sini terdapat plot twist yang sangat menarik. Ternyata ada orang yang masih hidup setelah melakukan uji nyali di tahun 2016 sampai 2020 dan masih menjadi misteri. Siapakah orang tersebut? Kita akan bahas di akhir video. Masih di tahun 2020, jadi si reporter ini sadar bahwa tahun 2016 dan 6 orang mahasiswa dan mahasiswi yang ikutan uji nyali, 5 orang meninggal, 1 orang selamat. 1 orang ini masih misterius. Akhirnya reporter pun memeriksa kembali foto-foto di tahun 2012, diperiksa lagi berita di tahun 2016, semua data-datanya digali lagi dan ditelaah lebih lanjut. Dan ternyata 1 orang yang uji nyali pada tahun 2016 yang selamat adalah seorang pria yang bernama Techuan. Techuan di tahun 2020 sedang dalam proses mengumpulkan 5 orang tumbal.
Salah satu tumbalnya adalah reporternya sendiri. Begitu si reporternya sadar, semuanya sudah terlambat karena Taechuan sudah ada di belakangnya. Tamat, cerita pun selesai. Oke guys, itulah cerita film The Braid Course. Asli film tersebut sangat epic menurut saya, apalagi plot twist-nya yang sangat mind blowing. Siapa sangka kalau orang yang lagi diselidiki adalah kameramen dia sendiri. Dan kameramen tersebut adalah tangan kanannya si setan jembatan dan tukang ngasih tumbal ke setan tersebut. Si Taechuan sengaja menghasut agar si reporter mau menyelidiki urban legend tersebut, agar si reporter bisa jadikan tumbal oleh si Taechuan. Terdapat beberapa perbedaan cerita di film dan di game. Bagi kalian yang penasaran dengan semua cerita film tersebut, silahkan kalian tonton film tersebut di Netflix. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kami bisa terus menyuguhkan konten horor dan membuat Anda merinding. So, gue dan pamit undur diri, nantikan video selanjutnya. Bye.